Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabri, jurusan Administrasi Publik, mata kuliah Sistem Perekonomian Indonesia. Pada kali ini saya sedikit ingin menjelaskan pengertian sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi. Sistem perekonomian juga dapat diartikan sebagai cara suatu bangsa atau negara untuk mengatur kehidupan ekonominya agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya di negara tersebut. Jadi ada beberapa macam sistem perekonomian di dunia. Yang pertama ada sistem ekonomi liberalis atau kapitalis, ada sistem ekonomi sosialis, dan juga sistem ekonomi campuran. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit pengertian sistem ekonomi Indonesia. Jadi di sini sistem ekonomi Indonesia demokrasi ekonomi, yaitu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Sistem ekonomi ini memiliki landasan ideal Pancasila serta landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan sistem ekonomi Indonesia. Saat awal berdirinya negara Indonesia, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi liberal. Kemudian menuju ke sistem ekonomi demokrasi sampai sekarang ini. Kemudian saat paham komunis memasuki Indonesia, maka sistem perekonomian Indonesia berubah menjadi sistem ekonomi sosialis. Orde lama pun tumbang dan digantikan pemerintahan orde baru, sehingga sistem ekonomi yang dianggap lebih sesuai adalah sistem ekonomi demokrasi. Saat terjadi orde reformasi, sistem perekonomian Indonesia juga berganti lagi menggunakan sistem ekonomi berdasarkan ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi Pancasila. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia: 1. Sesuai dengan ideologi bangsa. 2. Berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. 4. Kegiatan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. 5. Sumber daya ekonomi. 6. Peranan pemerintah dalam sistem ekonomi Indonesia. Peranan pemerintah dalam sistem perekonomian Indonesia cukup besar, yaitu sebagai pelaku sekaligus sebagai pengatur kegiatan ekonomi secara gratis. Garis besar peranan pemerintah dalam perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien. 2. Distribusi pendapatan dan golongan mampu ke golongan kurang mampu. 3. Menstabilkan perekonomian. Ada 3 pelaku ekonomi di Indonesia. Dalam perekonomian di Indonesia dikenal 3 pelaku, sering disebut dengan agen-agen pemerintah dan pembangunan ekonomi. Sesuai dengan konsep trilogi pembangunan, pertumbuhan, pemerataan, dan kestabilan ekonomi, masing-masing pelaku tersebut memiliki prioritas fungsi sebagai berikut. 1. Koperasi. 2. Swasta. 3. Pemerintah atau badan usaha milik negara. Adapun sistem ekonomi kerakyatan, sejak terjadi reformasi pada tahun 1998
di Indonesia mulai mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan, di mana rakyat mempunyai peran penting sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi dengan tetap berdasarkan pada mekanisme pasar. Pemerintah dalam sistem ekonomi kerakyatan mempunyai hak untuk melakukan koreksi terhadap ketidaksempurnaan dan ketidakseimbangan pasar. Salah satunya dengan mengurangi hambatan-hambatan yang dapat berpengaruh mekanisme pasar. Ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan diantaranya adalah sebagai berikut: berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial dan nilai-nilai keadilan serta kualitas hidup masyarakat, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, menjamin kesempatan kerja dan berusaha, memperlakukan seluruh rakyat secara adil. Adapun sistem ekonomi Indonesia, ada sistem syariah. Akhir ini sistem ekonomi syariah atau Islam juga sering diterapkan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan ini semakin banyak berdiri badan-badan atau lembaga keuangan berbasis syariah. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, masyarakat Indonesia lebih cenderung memilih sistem syariah dalam kegiatan ekonomi. Apa itu sistem ekonomi syariah? Sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan syariat Islam yang berpedoman pada hukum-hukum yang diatur dalam Al-Quran dan hadis. Dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi syariah ini tak begitu mengharapkan untuk memperoleh laba yang besar, tetapi lebih mengedepankan prinsip-prinsip syariat Islam dan perekonomian, seperti menghindari riba atau halal lainnya yang bertentangan dengan hukum Islam. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit konsep negara kita dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya ditinjau dari sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia mengandung sistem ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, secara umum peran negara dalam penerapan sistem ini di Indonesia meliputi mengembangkan koperasi, mengembangkan BUMN, memastikan penempatan bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 4. Memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. 5. Memelihara fakir miskin dan juga anak terlantar. Selain memiliki peran secara umum, negara juga memiliki peran khusus dalam mewujudkan perekonomian yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan seperti yang dijalankan di negara Indonesia. Di sini menurut saya dalam mengatasi kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19, dalam kebijakan apa yang perlu diperhatikan pemerintah untuk memulihkan ekonomi di Indonesia? Salah satunya penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah harus menyalurkan bantuan langsung tunai, bantuan pelatihan, pembekalan kompetisi kerja atau kewirausahaan, serta mendapatkan insentif yang diberikan secara non tunai, pembebasan listrik dan subsidi kebutuhan pokok agar daya beli dan perputaran uang semakin banyak, dan juga subsidi untuk nelayan dan petani. Pemerintah juga harus mendorong konsumsi kementerian, lembaga pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN atau APBD. Konsumsi juga diarahkan untuk produksi dalam negeri sehingga memberikan multiplier effect yang signifikan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.